Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin dan muslimat se-Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan ini dapat bertemu dengan saya, Saparudin Siregar. Saya adalah salah satu dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, sebagaimana tugas daripada Majelis Ulama Indonesia adalah dakwah, mengajak umat Indonesia dalam menuju kebaikan, maka pada kesempatan ini saya akan mengajak para muslimin dan muslimat untuk mari kita merenungkan bagaimana meningkatkan kualitas umat melalui ekonomi. Para kaum muslimin dan muslimat, bahwa saat ini di Indonesia secara menyeluruh penduduk kita yang beragama Islam itu berjumlah 237 juta. Ini adalah data statistik pada akhir tahun 2021 yang tercantum di data statistik tahun 2022. Jumlah umat Islam ini adalah sebanyak 86,7%. Dapat kita bayangkan dengan jumlah umat yang demikian besar, ini adalah suatu potensi bagi peningkatan ekonomi. Sebagai contoh, kalau kita misalnya menghitung berapa kebutuhan konsumsi beras umat kita ini, tentu sangat luar biasa besarnya. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi petani dari penyedia beras yang merupakan bahan pokok ini? Lalu siapakah yang menjadi distributor beras ini? Lalu siapa yang menjadi pengecer beras-beras ini kepada umat? Apabila seluruh jaringan itu adalah kaum muslimin, maka dapat dipastikan perputaran ekonomi itu berada di kalangan umat Islam. Al-Quran menghendaki bahwa kekayaan itu hendaknya kita putarkan tidak hanya di kalangan orang-orang yang berada saja. Jemaah rahimakumullah, tidak hanya dalam bentuk konsumsi misalnya. Mari kita lihat dalam kaitan dengan keuangan. Saat ini sudah ada lembaga keuangan syariah. Andai kata seluruh umat Islam menggunakan bank syariah sebagai tempat mereka menyimpan dananya, maka dapat dipastikan bank syariah akan menjadi bank yang besar di Indonesia ini. Sebagai bank syariah, tentunya keberpihakannya terhadap umat akan demikian besar. Tentunya mereka akan menyalurkan pendanaan-pendanaan ini kepada umat Islam yang memerlukan modal dalam berusaha. Jemaah rahimakumullah, selain dalam bentuk tadi pemenuhan konsumsi, begitu juga dengan lembaga keuangan. Nah, yang sering kita lupa adalah menggalakkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekiranya zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini bisa digalakkan di kalangan umat. Kita bayangkan tadi dengan jumlah umat 237 juta jiwa. Apabila Rp1.000 saja kita hitung per orang, maka sudah terhimpun 237 miliar dalam satu bulan misalnya. Dengan uang sebanyak itu, apapun bisa kita lakukan sebagai umat Islam. Jemaah rahimakumullah, kami menganjurkan untuk menghimpun zakat, infak, sedekah ini akan lebih baik apabila kita gerakkan melalui masjid-masjid di mana umat Islam kita yang akan berhimpun. Nah, misalnya masing-masing masjid di seluruh negeri kita ini membentuk yang namanya unit pengumpul zakat. Lalu dari masjid ini dihimpunlah zakat daripada agniya yang sekitarnya. Lalu dengan zakat ini kita sudah bisa menjamin bahwa semua kaum du'afa yang ada di sekitar itu kita pastikan mereka tidak akan kelaparan. Dengan dana zakat, infak, sedekah ini kita bisa menjamin para du'afa di situ untuk membiayai pendidikannya. Para yatim piatu mestinya tidak ada lagi yang tidak dapat masuk sekolah. Dengan dana zakat, infak, sedekah itu pula kita bisa memastikan apabila ada di kalangan jamaah itu yang memiliki
potensi untuk berusaha, mereka dari kalangan du'afa misalnya, maka mereka bisa kita berikan modal itu sambil kita terus memberikan pembinaan dengan bagaimana cara memasarkan, bagaimana membuat produk yang baik. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendoakan, memang salah satu doa yang belum diijabah ketika itu adalah permohonan Rasul agar umatnya bersatu. Ini bukan berarti bahwa umat kita tidak akan pernah bersatu, tapi ini mengingatkan kepada kita supaya mari kita bersatu demi untuk kekuatan umat kita ini. Di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Bahwasanya Allah itu sangat suka kepada kita kalau kita berjuang di jalan Allah itu secara berjamaah, bersab-sab kita, sehingga seperti bangunan yang kokoh. Karena itu, melalui kesempatan yang singkat ini, kami mengajak, mari kita bersatu untuk memperbaiki kualitas ekonomi umat kita dengan menggiatkan zakat infak sedekah. Kemudian juga melalui zakat infak sedekah itu kita menjamin tidak ada umat kita yang kelaparan, tidak ada fakir miskin, anak yatim piatu yang tidak bersekolah, dan tidak ada mereka yang du'afa itu yang memiliki potensi usaha yang tidak mendapatkan modal, tapi melalui penghimpunan dana zakat infak sedekah itu akan mendapat modal yang mereka bisa gunakan memperbaiki tingkat hidupnya dan tidak lagi mengharapkan pemberian secara cuma-cuma. Jemaah rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.